Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Sudika Mangku. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Aji saya bernama Dewa Ketut Sedane dan ibu saya Ni Gusti Made Wijayati. Jadi saya memiliki 2 orang adik. Ya. Yang pertama adalah Dewa Kadek Oka Kusuma Jaya dan Dewa Ayu Lisna Trijayanti. Jadi istri saya bernama Putu Kartika Darmayanti dan kami dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Putu Supraba Dewa Ayu Putu Supraba Dewi. Kemudian yang kedua Dewa Kadek Putra Satria Wibawa. Saya lahir di Denpasar tanggal 27 Desember 84 ya. Saya bersekolah dari SD, SMP, SMA di Denpasar, kemudian melanjutkan studi S1, S2 dan S3 di luar Bali. Jadi orang tua saya, Aji, bekerja sebagai pedagang ya, jadi pedagang sayur dan buah yang dikirim ke hotel dan ke restoran di Denpasar, kemudian di Kuta Nusa Dua. Kemudian ibu saya PNS di Polda. Jadi keseharian saya pada masa kecil saya habiskan di Denpasar, tepatnya di Lumintang. Ya, pada dasarnya saya sama seperti teman-teman saya di Denpasar, dalam artian waktu masa kecil senang bermain layangan, kemudian main ke kali dan masih banyak permainan-permainan pada saat itu yang saya habiskan waktu saya di Lumintang. Kemudian seiring dengan waktu, saya tidak berpikir pada saat itu ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya ke kuliah begitu. Karena pada saat hidup di Denpasar begitu, saya sempat juga membantu orang tua untuk ikut berjualan pada saat itu. Ya, jadi proses itu kemudian akhirnya ada keinginan untuk bisa melanjutkan studi kuliah, tetapi tidak di Bali. Ya, saya berprinsip pada saat itu pada SMA. Ya, saya dulu SD di SD Negeri di Denpasar, kemudian SMP di SMP 10 Denpasar, dekat rumah di Lumintang. Kemudian Astungkare, saya diterima pada saat SMA di SMA 1 Denpasar. Nah, di sana sebetulnya saya banyak memperoleh kontemplasi atau refleksi diri untuk berubah ataupun ingin melanjutkan kuliah sebetulnya. Tapi tidak di Bali. Kenapa tidak di Bali? Pada saat itu berpikir bahwa karena pada saat itu kami bisa dikategorikan keluarga yang masih belum mampu, tetapi kemudian saya berpikir bahwa saya harus menjadi orang yang berguna dan bisa nanti membahagiakan orang tua. Ya, bagaimana caranya berpikir? Ya, saya harus, bukan berarti saya berpikir bahwa di Bali saya tidak bisa sukses, tetapi perpikiran saya adalah saya ingin menambah banyak relasi dan teman, saya harus keluar dari Bali. Akhirnya saya memilih mengikuti tes dan akhirnya saya memperoleh ataupun lulus di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Nah, ini sebetulnya cerita ini cukup unik gitu. Awalnya saya ingin kuliah memang tidak di Bali tapi di luar Bali, tetapi saya ambil adalah bagian manajemen informatika. Itu sebetulnya. Ya, karena mengikuti teman-teman juga pada saat itu. Jadi banyak yang kuliah ke Surabaya, akhirnya jurusan yang saya ambil mengikuti teman-teman yang lain gitu. Akhirnya manajemen informatika, tetapi ada sejarah yang sampai sekarang saya masih ingat. Pada saat itu
ada sahabat saya yang meminta mengantarkan dia untuk tes jalur mandiri atau jalur ujian masuk di Universitas Airlangga gitu. Jadi ada dua sahabat saya, akhirnya kami berangkat dan saya mengantarkan, sekalian saya orientasi lah di Surabaya. Tiba-tiba mereka sudah mendaftar, saya bingung gitu. Jadi akhirnya saya ikut juga, akhirnya terpaksa menunggu supaya tidak tunggu lama, saya ikut mendaftar. Saya mendaftarnya saya ambil prodi yang menurut saya lebih supaya gampang saja, saya ambil di program studi ilmu hukum. Seminggunya ada pengumuman bahwa saya lulus gitu. Akhirnya saya sampaikan kepada orang tua, kemudian orang tua akhirnya, ya sudah, kamu kuliah saja di Fakultas Hukum di Airlangga. Yang pertama itu negeri, kemudian yang kedua biaya kuliahnya hampir sama dengan yang sebelumnya gitu. Saya tidak pikir panjang karena orang tua sudah merestui dan mengizinkan begitu. Akhirnya saya memilih Fakultas Hukum di Universitas Airlangga gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang kecelakaan dalam tanda kutip, ya, tapi kecelakaan itu Hasungkare berlanjut hingga saya bisa menyelesaikan studi saya di Airlangga, kemudian S2 saya lanjutkan konsentrasi saya di Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan kemudian tahun 2009 saya diterima sebagai CPNS di Undiksa, dan kemudian diberikan kesempatan dan memperoleh beasiswa untuk melanjutkan S3 saya di Fakultas Hukum UGM pada tahun 2013, dan akhirnya saya menyelesaikan studi saya 2018. Tetapi seiring dengan waktu sebetulnya banyak sekali lika-liku yang saya hadapi pada saat menerima kuliah di luar Bali. Yang pertama terkait dengan awalnya saya kuliah di Bali, di luar Bali itu sebetulnya adalah bagaimana saya bisa lari dari tanggung jawab dalam tanda kutip dengan adat yang begitu ketat gitu. Ya, saya maunya saya mau jadi orang yang kaya, kemudian cita-cita saya adalah saya ingin jadi pengacara karena sudah bosan hidup yang pas-pasan atau miskin gitu bahasa saya. Makanya saya bertekad bagaimana jadinya saya harus menjadi orang yang sukses. Itu bentuk tanggung jawab saya untuk mempertanggungjawabkan kepada orang tua saya. Itu akhirnya seiring dengan waktu saya sempat tahun 2009 saya diterima CPNS di Undiksa karena kenapa? Ini lagi kecelakaannya, saya terpaksa menyenangkan hati orang tua untuk mau mendaftar CPNS di Undiksa. Karena apa? Karena saya mencari pekerjaan di Surabaya, di Jakarta, dan di kota-kota besar tidak ada yang menerima. Seperti itu. Akhirnya karena lama sudah nganggur gitu bahasanya, saya akhirnya disampaikan oleh orang tua ada bukaan, akhirnya saya melamar. Hasungkare saya diterima. Ya. Padahal niatnya adalah ingin menyenangkan orang tua dan berharap wah sepertinya saya nggak akan diterima gitu. Tapi Hasungkare diterima. Setelah diterima, saya jadi bingung gitu. Saya sempat menyampaikan kepada orang tua saya, kepada ibu saya bahwa saya mau resign atau mengundurkan diri. Karena saya berpikir bahwa, wah, kalau saya pulang kampung, saya diketawain sama teman-teman yang sekolah sudah jauh-jauh, tiba-tiba pulang kampung gitu, mau jadi, apakah bisa sukses atau tidak? Kemudian apakah cita-cita saya bisa tercapai atau tidak? Itu yang sempat kenapa akhirnya saya sempat ingin keluar dari Undiksa pada saat itu. Saya masih ingat gitu. Kemudian orang tua saya melarang bahwa ikuti saja dulu, nikmati dulu, dan segala macam. Akhirnya saya tidak mau mengecewakan orang tua saya ikuti apa kata mereka. Seiring dengan waktu, 2010-2011, Hasungkare dapat berjalan dengan lancar, dan saya bisa menerima itu, dan bahkan Tuhan menunjukkan rencana yang sangat luar biasa, karena saya sempat pada saat kuliah S1 dan S2 ingin sekali bisa memperoleh beasiswa ke luar negeri. Seperti itu. Jadi
Kalau saya kembali misalnya pulang kampung di kabupaten gitu, wah ini niat saya akan tidak bisa tercapai. Tetapi karena mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua, nasihat orang tua, akhirnya saya mengikuti saja dan tetap mengurungkan niat saya untuk saya tidak jadi keluar dari PNS pada saat itu. Dan berselang di tahun 2012, seakan-akan Tuhan itu menjawab doa-doa saya. Salah satunya adalah saya berhasil memperoleh beasiswa ke Amerika pada saat itu. Tepatnya di Universitas Hawaii. Ya, di SW Center di Honolulu di Amerika. Tahun 2012. Saya memperoleh beasiswa ke Amerika, kemudian di sana saya mengucap syukur pada Desa Yang Dewasa bahwa ternyata bahwa kita boleh berkehendak, kemudian kita boleh mengatur semuanya, tetapi Tuhan ternyata memiliki rencana yang lebih indah daripada apa yang kita sudah rencanakan. Saya sempat berpikir kalau saya pada saat itu mengikuti ego saya mengundurkan diri, kemudian resign dari Undiksa, ya mungkin saya tidak akan jadi apa-apa sekarang. Walaupun sebetulnya masih banyak proses yang harus saya jalani. Tetapi perjalanan hidup saya bagi saya pribadi adalah sangat luar biasa dan doa orang tua menyertai dalam perjalanan ini. Sebetulnya motivasinya cuma satu pada saat itu. Motivasinya itu adalah bagaimana supaya kita bisa dipandang oleh orang lain di status sosial memiliki derajat yang lebih tinggi. Salah satunya apa? Saya berpikir pada saat itu salah satunya adalah melalui pendidikan. Karena apa? Ya tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kami dari keluarga yang biasa-biasa saja, latar belakang kami, adik saya tidak tamat sarjana, ibu saya juga tidak, gitu. Jadi di sana motivasi sebetulnya. Motivasi itulah yang saya gunakan untuk bagaimana saya ingin membuktikan bahwa orang tua tidak salah menyekolahkan saya. Kenapa saya akhirnya di awal saya menyampaikan kecelakaan tadi dalam tanda kutip bahwa sebenarnya saya tertarik di manajemen informatika, kemudian move ke menjadi sarjana hukum, kemudian melanjutkan dan sekarang saya fokus di hukum internasional. Itu adalah proses sebetulnya adalah dorongan dari kedua orang tua saya dan keluarga saya. Itu yang menyebabkan motivasi saya. Yang kedua adalah bahwa di desa saya pendidikan itu masih belum menjadi prioritas. Nah, melalui orang tua saya memiliki tekad yang sangat luar biasa, bagaimana dia menyekolahkan saya sampai dengan S3. Ya. Di sana saya memiliki motivasi lebih untuk membuktikan bahwa bukan untuk saya saja sebetulnya, tetapi sebetulnya ini adalah untuk kedua orang tua saya. Ya, itu motivasi saya. Ya. Selain motivasi yang lain tentu sebagai pembuktian diri bahwa tidak selalu manusia atau orang itu akan selalu ada di bawah. Tetapi selama kita masih memiliki niat, keinginan, dan cita-cita, Tuhan akan membantu kita. Dukungan keluarga, baik itu dari Aji, dari ibu, kemudian dari istri dan anak-anak, adik-adik saya, ipar-ipar saya, sangat luar biasa. Bahkan mereka sangat mengapresiasi dan mereka sangat bersyukur pada pencapaian saya hingga bisa menjadi seorang guru besar, khususnya di bidang ilmu hukum internasional. Begitu juga dengan kolega-kolega saya yang ada di luar Bali yang sangat mengapresiasi. Yang logikanya mereka sebetulnya sampai sekarang masih belum
seperti kayak ya tidak percaya ya pada prestasi yang sudah saya raih sampai sekarang. Mas Tungkare, saya selalu mengatakan bahwa dengan niat, dengan semangat, dan dengan cita-cita yang tinggi, kita bisa memperoleh hal tersebut. Tentu itu merupakan support dan dukungan, dan yang paling penting adalah doa sebetulnya dari orang tua, kemudian dari mertua juga, dan keluarga saya. Target selanjutnya tentu menjadi seorang guru besar, suatu tantangan yang tidak mudah. Ya. Kalau berpikir menjadi guru besar seakan-akan semua kita ketahui, ya sebetulnya tidak juga. Tantangan ke depan adalah bagaimana saya terus berproses untuk memperkaya diri sendiri dalam bidang ilmu saya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana saya bisa untuk memberikan ilmu itu, mentransformasi ilmu itu kepada mahasiswa saya, teman-teman saya, dan orang-orang yang di sekeliling saya. Itu sebetulnya. Supaya apa? Ilmu yang sudah saya dapatkan berguna buat orang lain. Perkembangan Undiksa dari sejak saya masuk CPNS dan sampai sekarang, ya, perkembangannya sangat luar biasa. Ya. Kita bisa melihat dari infrastruktur, pembangunan gedung, kemudian jumlah mahasiswa, kemudian prodi yang ada, sampai dengan fakultas sekarang. Itu menunjukkan progres yang sangat luar biasa bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Mungkin dulu orang berpikir untuk kuliah ke Singaraja karena jaraknya terlalu jauh, kemudian terpencil. Tetapi itu dulu. Kalau sekarang, masyarakat sangat berlomba-lomba bagaimana mereka, anak-anaknya bisa sekolah di Universitas Pendidikan Ganesha. Tidak hanya di Bali saja, tetapi juga di luar Bali. Itu perkembangan yang bisa saya rasakan hingga saat ini. Apa yang harus kita lakukan untuk Undiksa ke depan? Tentu yang pertama, kebersamaan. Kita harus bersama-sama memiliki visi dan misi yang sama untuk bagaimana kita berbuat untuk Undiksa. Kebersamaan inilah yang harus kita tunjukkan. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri untuk memajukan Undiksa. Proses Undiksa menjadi universitas yang unggul, baik itu di Bali maupun di luar Bali, itu yang harus kita pegang. Dan siapa yang melaksanakan hal itu? Tentu kita bersama. Ya. Regulasi terus berputar, kemudian ada regulasi-regulasi yang baru, tentu dengan kebersamaan kita bisa membawa Undiksa ke arah yang lebih baik. Salah satu contoh adalah bagaimana proses kita nanti dari sekarang kita berproses yang awalnya masih menjadi BLU dan kemudian berproses menjadi PTNBH. Nah, ini sebetulnya tantangan kita ke depan. Semoga hal itu bisa kita laksanakan dan kita bersama-sama membawa Undiksa ke arah yang lebih bagus. Pada capaian saya menjadi seorang guru besar, tentu tidak lepas dari dukungan, baik itu dari Universitas Pendidikan Ganesha, dan yang paling penting adalah kepada keluarga saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya yang sudah memfasilitasi kami, memberikan ruang
bagi kami untuk terus bekerja, terus belajar, terus bertransformasi untuk Undiksa yang lebih baik. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, terutama kedua orang tua saya, Aji, Ibu, kemudian kedua mertua saya, kemudian kepada istri saya dan kedua anak saya yang sudah mensupport saya hingga saat hari ini, adik-adik saya, dan seluruh sahabat dan teman-teman saya yang sudah mendoakan dan mensupport saya hingga saat ini. Acara ini diproduksi oleh